Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sahabat beriman dan para pemirsa, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir bersama kami di sini. Izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman, Bang J, ini gini nih, kita ini kan sebagai seorang sebagai pensiunan tua Paripurna nih. paripurna ya, sering dengar ustadz kondang itu ya kan sering cerita bahwa tahajud itu dahsyat sekali, minta apa aja nanti dikabulkan Allah, kan ceritanya seperti itu ya Bang J ya. Nah itu saya ingin tahu juga, kalau kita sudah pensiun ini kita bisa dapat enggak lagi kedahsyatannya tahajud itu? Sebenarnya lebih lagi kira-kira peluangnya lebih besar. Oh ya? Kalau waktu kita kerja dulu kan ada kendala ini masa waktu. Pulang malam ketiduran, subuh nggak sempet tahajud. Sekarang kita pensiun kan banyak waktu nih. Nah, tapi kan kerjaan kita beda-beda. Saya habis ngelembur bisa tahajud waktu itu. Iya, kalau sekarang kan banyak tidur nih dari ini. Jadi tahajudnya lebih terjaga gitu. Lebih dahsyat lagi gitu tuh. Kalau mau hitung-hitungan waktu. Ini yang perlu kita tanya nih sama guru kita Pak Ustadz. Bagaimana ini Pak Ustadz? Bisa nggak dapat lagi nih kedahsyatannya tahajud itu? Mohon kami ini diajarin ini Pak Ustadz, ini udah pensiunan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, jadi selama ini saudara-saudara kita itu kalau melakukan sesuatu yang hubungannya ibadah itu langsung berhubungan langsung dengan dunia. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Jangan, ibadah ini untuk akhirat, dunia itu beda. Jadi harus berpikir seperti itu. Umpamanya ada ustadz-ustadz kondang nih, atau ustadz siapapun cerita, tahajud itu dahsyat. Kalau kamu rajin, apa yang kamu inginkan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Iya. Kalau ada kesulitan, dimudahkan. Kalau ada orang dolim, Allah yang akan jaga dari orang dolim tersebut. Ya, kalau menceritakan seperti itu, berarti kita punya kesimpulan. Orang muslim yang memang dia sudah mulai rajin tahajud, hidupnya mulus. Hidupnya mulus dia, wong semua kesulitan mudah, ya. Semua keinginan dikabulkan. Kalau ada orang dolim dijaga oleh Allah Ta'ala. Atau dua, Ustaz, kalau rajin tahajud, hidupnya sebenarnya nggak mulus. Yang nggak rajin tahajud itu yang mulus. Ya. Nah ini kan sudah ada beda pendapat ceritanya ya. Sebenarnya benar, Cice sebenarnya benar. Nah ini mulai cerdas nih Cice. Jadi kita itu kalau mendengarkan kajian, hati-hati. Siapapun orangnya yang ngasih kajian, hati-hati. Jangan kita itu keblinger dengan umpamanya pandainya atau hebatnya. Enggak, biasa saja. Sekarang pertanyaannya kamu Tung, itu sudah benar. Kalau mempunyai orang tahajud itu kan dimudahkan semua. Lah kalau kami yang sudah pensiun apanya yang dimudahkan ya? Iya. Iya. Nah disitulah sebenarnya pendakwah itu harusnya berpikir dia itu. Contoh, pendakwah itu harus berpikir yang mana yang dimudahkan, yang mana ada orang dolim itu yang tidak terjadi pada kita didolimi, yang mana? Yang dahsyatnya yang mana? Yang juga yang dahsyatnya itu yang mana? Untuk itu siapa harus, gitu loh ya kan? Jadi harus difikirkan atau memang dia harus mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu dan dia juga udah tahajud itu rajin. Kalau memang tahajudnya rajin, tapi dia tidak bekerja secara duniawi, tidak bekerja ya, dia hanya dakwah aja, dia nggak akan nemuin kesulitan yang terlalu frontal itu nggak akan nemuin. Umpamanya kamu dulu tahajud, ya
Tapi kamu disuruh hitung itu efisiensi, kamu ngitung kok. Dan memang begitu. Nah, ya kan memang seperti itu. Apakah itu kemudahan? Apakah itu jalan setan? Coba kita berpikir sekarang. Apakah itu kemudahan dari Allah Ta'ala? Ataukah itu kemudahan dari setan yang kita kerjakan sendiri, kemudian hasilnya buat foya-foya? Sama seperti yang salah satu direksi BUMN yang saat ini dikejar-kejar sama KPK itu. Betul. Nah, itu sama. Yang dikerjain dia itu sesuatu yang memang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Dimudahkan yang mana dimudahkan? Karena mudahnya Allah Ta'ala dengan mudahnya kita itu beda. Nah, Mudahnya kita itu kalau hubungannya dengan harta, dengan kenikmatan, dengan terpuasnya nafsu, nah itu mudah. Tapi yang namanya dimudahkan sama Allah Ta'ala beda. Makanya tadi yang mana nih Haji C sudah ngasih pandangan, ya itu betul, itu pandangan yang beda. Nah, sebenarnya kalau saya kan diizinkan oleh Allah Ta'ala mempunyai pekerjaan. Sehari-hari saya mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan orang banyak, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan orang-orang produksi, berhubungan dengan dolar, berhubungan dengan orang yang saling dolim, berhubungan dengan orang-orang yang memalaki di daerah segitu. Jadi ini yang mana nih sebenarnya? Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang dasarnya tahajud itu nanti nggak ada orang dolim, kemudian semua ini mudah semua, tidak bisa seperti itu. Yang paling benar itu pada saat orang itu dia rajin tahajud, insya Allah dia dekat dengan Allah. Nah itu kuncinya sudah. Dekat dengan Allah Ta'ala, nanti Allah akan menguji dia dengan banyak sekali ujian. Karena orang yang sunnah tahajud, rajin, belum tentu dia suami istri itu bisa, apa namanya? Bisa rukun. Belum tentu. itu lagi tuh. Kamu rajin nggak tahajud? Saya tanya kamu sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Istrimu rajin nggak tahajud? Insya Allah. Nah, saya tanya, kamu terbuka dengan istrimu itu sejak tahajud atau akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini. Lah ya sudah kan ketemu. Kenapa bisa jadi begitu? Lah ya bukan kenapa terjadi begitu. Katanya dilindungi gitu dahsyatnya itu. Nah, jadi bingung. Disinilah karena beliau itu menurut saya belum memberikan pengetahuan yang terjadi di dunia itu bagaimana. Bagaimana yang terjadi? Seorang yang menjalankan tahajud dan dia dekat sama Allah Ta'ala, orang tersebut itu pasti diberi petunjuk. Petunjuknya apa aja? Banyak macam. Umpamanya dia usaha. Padahal orang yang rajin tahajud itu usahanya mudah-mudah aja. Enggak. Dia usaha malah ditipu temennya. Walaupun rajin tahajud. Walaupun rajin tahajud. Karena Allah itu mau melihat dia rajin tahajud itu karena Allah atau dia rajin tahajud ingin harta dunia. Kuncinya kira-kira itu. Kalau dia rajin tahajud karena Allah Ta'ala, pada saat dia berusaha di dunia, kemudian ditipu sama orang, dia tersenyum. Ini ujian saya dari Allah Ta'ala. Welah. Itu langsung diterima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Di titik dia itu berusaha mengikhlaskan, sehari, seminggu, sebulan, 1 tahun, dianggap dia sudah mulai berjalan, berhasil di hadapan Allah, bahwa orang ini cinta kepada Allah. Bukan cinta kepada dunia. Karena kalau orang di dalam tahajudnya dia mencari dunia, pada saat belum dikabulkan Allah atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, gerutu dia. Itu wajar atau enggak wajar sebenarnya? Ya kalau kita melihat dari sisi manusia wajar, ya. Tapi kalau kita dari sisi melihat keimanan enggak wajar. Karena Allah itu selalu menyuruh dan itu menjadi catatan utama kita sebagai seorang muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sholat kita, ibadahku, ibadah kita, hidupku, kehidupan kita sehari-hari hingga matiku hanya untuk Allah. Berarti kita itu tidak diperbolehkan kita itu melakukan sesuatu itu dunia sebenarnya, hanya Allah. Lah tahajud kok untuknya dunia itu gimana? Sudah ibadah harusnya lillahi ta'ala untuk akhirat. Ini ibadah jadi jatuh martabat tahajudnya gara-gara pingin uang banyak, rezeki ngalir tidak henti-henti katanya.
Nah, itu salah, itu mengajari jamaah itu menjadi salah. Walaupun yang ngajari itu pandai lah, dia dititipi oleh Allah Ta'ala kepandaian. Iya, tapi nggak boleh. Tetap ajari, Muslim itu adalah akhirat. Apakah dengan akhirat tidak boleh bekerja? Boleh. Nah, Karena Allah menyuruh kita itu berikhtiar. betul. Ikhtiar kita untuk Allah. Makanya dalam berikhtiar kita itu berusaha untuk tidak dolim, tidak nyogok. Walaupun didolimi sama orang-orang tertentu, aparat tertentu, ya kita, karena memang kita berhubungan dengan dia, ya kita ngasih, tapi tidak ikhlas. Nggak apa-apa, harta yang kita berikan kepada dia itu bisa menjadi sedekah, tapi harta bagi dia yang dia ambil itu menjadi logam yang sangat panas yang nanti akan dimasukkan ke mulutnya sampai ke perutnya. Dan itu kalau dikasih kepada istri dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya juga akan merasakan di akhirat. Di neraka itu Pak Ustadz ya. Di neraka jelas. Karena di surga nggak ada dikasih logam panas, itu nggak ada. Tapi Pak Ustadz pernah ditipu juga Pak Ustadz? Ya sering. Loh, Pak Ustadz kan sering Ya, buat baik sering. sama orang lain. Saya ditipu, temen saya ngaji sendiri, temen sekolah, temen SMA, temen ngaji, temen kuliah, ditipu saya. Tapi Pak Ustadz kan sering tahajud juga. Tapi bisa Wah, nggak usah tertipu. diomongin lah masalah tahajud. Nggak, maksudnya kok gimana itu ya? Apalagi kita ini aja ya. Karena begini, kalau namanya teman deket itu gimana sih? Wong dulu juga sama-sama temen, sama tahu, sama ini, kemudian datang, kemudian ngobrol santai, ngobrolin masalah agama, masalah ini. Kemudian dia bilang, ini aku ada kerjaan ini, nanti kerjaan seperti ini. Nanti kira-kira butuh dana sekian, nanti keuntungannya sekian, nanti kamu 60, saya 40%. Oke. Ya digelontorin. Apanya yang salah wong dia muslim? Dan ada perjanjian. Dan di ada awal. perjanjian seperti itu. Setelah saya gelontorkan semua, saya masih ingat sekitar 350 juta. Habis itu saya teleponnya udah nggak aktif. Nah. Sampai sekarang tidak aktif. Allahu Akbar. Nah, seperti itu, dan itu teman saya ngaji sendiri. Nah, ini satu. Kemudian banyak termasuk orang yang saya percaya. Dulu saya kasih kepercayaan penuh, kemudian dia khianat. Dia khianat kepada saya. Ya, saya santai aja. Saya hanya cuma bilang di dalam pikiran dan hati saya, ya inilah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Sudah, saya biarin, enggak masalah. Enggak terus saya marah-marah. Insya Allah enggak perlu. Karena di titik itulah kita itu nanti dinilai oleh Allah Ta'ala, kita itu termasuk orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, atau kita hanya ngurusui dan hanya hati kita itu kagol, hati kita itu tercapek, hati kita itu marah hanya gara-gara uang yang cuma 350 juta. Banyak itu. Cuma Ya, 400 juta. Ada yang saya itu ditipu 1,3 miliar. Ada. Sampai sekarang. Kalau Dan orangnya saya tahu sampai sekarang, dia mulai stroke ya seperti itu. Ya saya tahu, saya nggak mati. Tapi kan memang dia itu pada waktu ditagih dia itu malah marah. Kemudian ya sudah, saya mau gimana? Marah. Akhirnya saya berpikir, kali ini ujian Allah ya. Walaupun uang 1,3 saya 1,3 M itu hilang, ya sudah. Cara Allah menguji kan seperti itu. Kalau mamanya kita berpikir bahwa mana istilahnya kalau orang protes, mana ya Allah janjimu ya. Kan nggak boleh. Orang Islam yang seperti itu tidak boleh. Nah, inilah sebenarnya kenapa seperti itu, karena saya mengalami sehari-hari itu ada seperti itu. Tetapi memang setelah itu baru Allah itu mengangkat semuanya. Jadi betul-betul tanpa sesuatu hal yang memang dikira sulit pun Allah memberikan rezeki itu mudah, alhamdulillah. Dan memang itu semuanya mau ditipu kek, mau dapat rezeki kek, disyukuri, semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala yang harus kita hadapi. Jadi bukan berarti yang diberi kemudahan sama Allah Ta'ala itu terus mudah semuanya. Suami istri nggak pernah berantem, anak dan orang tua nggak pernah berantem.
anaknya lulus terus sekolah. Kalau dia minta pintar, anaknya pintar. Dia minta kaya, kaya semua. Orang Islam itu kalau dicekoi dengan kata-kata seperti itu, ya nanti bodoh semua. Kalaupun terjadi pintar semua, kalaupun terjadi kaya semua orang Islam itu. Gak bisa. Allah itu mempertimbangkan banyak. Di mana orang yang dia tuh sering sunat tahajud itu amanah enggak kalau dia diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala? Itu diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar dia sholat sunat tahajud, dia tahajudnya rajin. Kalau dia hanya mencari pahala, dia nggak akan dapat karena dia seperti orang anak kecil yang ingin permen aja dia. Suatu ketika dikasih ujian agak berat sedikit, nangis. Permennya nggak dikasih, nangis dia. Kan seperti itu. Nah, ini yang jarang diceritakan. Jadi orang Muslim itu harus berpikir, tidak menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh gurunya atau pendakwanya yang dia anggap dia hebat. Tidak harus difikirkan sehari-hari. Bagaimana orang itu umpamanya dia itu berhutang, kemudian cara dia itu bagaimana cara mencari hutang, dijawab tahajud aja, duha aja, ya, kamu akan lunas hutangmu. Dari mana cara mikirnya? Kalau dia berhutang itu sejak sekian tahun dan dia nggak bisa membayar, tahajud baru dimulai. Kalau enggak dia berhutang sekian tahun, tahajud itu dimulai sebelum dia berhutang. Kenapa dia nggak bisa bayar? Harus berpikir di sini. Kenapa saya nggak bisa bayar? Padahal saya rajin tahajud, saya rajin baca Quran, saya rajin mengamalkan surat-surat ini, saya rajin begini. Kenapa hutang saya nggak bisa terbayar? Kalau saya, insya Allah saya gampang menjawabnya. Karena kamu berhutang itu keinginan nafsumu. Karena kamu ingin harta lebih. Coba kalau memang dia itu mencari rezeki itu betul-betul menginginkan dari Allah Ta'ala, Allah yang ngasih, kita ikhtiar, Allah yang ngasih. Nggak akan ada hutang sebenarnya. Allah itu mengajari pandai, bukan mengajari bodoh, nggak mungkin. Iya. Makanya kalau mau saya tanyain sama teman-teman, para ustadz-ustadz yang sering ke rumah itu, tanya, Ustadz, kok bisa seperti ini, usahanya apa? Ya saya menjawab, usaha saya ada. Berhutang nggak dengan bank? Alhamdulillah sampai sekarang Allah belum mengizinkan saya berhutang. Kalau bisa saya mohon Allah jangan mengizinkan saya berhutang. Amin. Karena itu sedih, kalau hutang itu sudah sedih. Makanya modal seberapa apa yang saya kerjakan dari pekerjaan saya itu nggak kecil, besar. Saya dikejar bank hanya untuk diminta hutang, saya nggak mau. Mending saya itu kerjain sendiri, uang modal saya alhamdulillah masih dititipi oleh Allah Ta'ala. Ada lah, ngapain saya harus berhutang? Ustadz nggak ngutang sama bank, tapi bank ngutang sama Ustadz ya? Ya, biarin urusan dia. Kan begitu ya. Nah, inilah yang harus diketahui bahwa dasarnya tahajud itu jangan diuraikan atau disamakan atau diselaraskan dengan dunia. Jangan selaraskan. Dasarnya tahajud itu adalah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu salah satunya dalam surat Az-Zariyat menceritakan nih bahwa di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Itu Allah yang menyuruh. Jelas itu berarti Allah itu menyuruh dalam selesai kita sholat tahajud, mohon ampun saja. Kalaupun mau ditambahi, bersyukur sudah. Dua hal itu selalu berkaitan. Mohon ampun aja. Allah loh yang mengajarkan lewat Quran itu Quran Allah. Udah nggak usah kita berpikir dasarnya tahajud, nggak usah. Mohon ampun aja. Bersyukur aja. Terus lantunkan kepada Allah Ta'ala tanpa henti sambil menunggu azan subuh. Terus nggak usah minta-minta dunia. Allah itu sudah menjadikan rezeki kita itu memang tidak akan tertukar dengan yang lain. Walaupun kita disamai oleh orang lain, tidak akan tertukar. Rezeki saya diizinkan oleh Allah Ta'ala, mamanya dakwah dan bekerja. Nggak bisa saya mau nyaingin Pak Jokowi jadi presiden, nggak bisa, nggak mampu saya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tahajud adalah
kedekatan kita pada Allah Ta'ala. Sudah tidak usah menceritakan sesuatu hal yang bagaimana yang hebat, sehingga orang muslim dia itu melakukan tahajud hanya kepingin dunianya seneng. Betul. Iya. Rata-rata seperti itu, siapapun rata-rata seperti itu, jarang mengajarkan bertahajud kemudian mohon ampun. Ya ada 1, 2, 3, yang lainnya jutaan itu malah mintalah di situ. Kemudian harapan-harapan kami itu kemana kami harus menggantungkan itu? Makanya kalau kamu itu tahajud sudah pensiun, lah kamu mau apa yang kamu cari? Pekerjaan? Tidak ada, ya kan? Haji J pekerjaan? Belum kan? Malah pekerjaan Haji J nganter ke tamcit. Nah, itu pekerjaan tambahan itu. Alhamdulillah kita udah kenal Pak Ustadz udah sebelum pensiun. Ya. Jadi Hubungannya gimana itu? jadi maksud saya gini, jadi udah di jalur insya Allah yang benar nih dalam bertahajud mohon ampun. Jadi walaupun udah pensiun, tetap mohon ampun lebih banyak lagi waktunya. Karena dunia itu kan waktu kerja itu kan, wah kalau mau dunia kan waktu kerja itu. Kalau udah pensiun kerja apa lagi? Jadi kedekatannya itu kita intensifin. Iya, tapi kan harapan-harapan itu Harapan ya selalu lah dipermudah sama Allah udah. Jadi yang kita ingat kalau kita tahajud cukup. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi di sini kalimat Allah menjelaskan bahwa kalau kita selesai tunaikan tahajud, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu namanya akhirat. Kerjakan terus-menerus akhirat. Terus-menerus. Bagaimana Allah itu nanti akan mengajak kehidupan kita kemana? Kalau memang kita itu dekat kepada Allah Ta'ala, ikhtiar ya dikerjain ikhtiar dengan lapang dada, dengan happy umpamanya ya. Kemudian semua ibadah kita kerjakan karena Allah. Karena Allah. Nanti Allah yang mengatur, semuanya Allah yang mengatur. Entah rezeki, entah apapun, keluarga yang dulunya nggak harmonis, mulai nanti harmonis. Nah, disitulah mulai nanti Allah menata. Nggak usah minta yang aneh-aneh. ada jalan-jalan yang diberikan seperti itu Pak Ustadz. Iya, walaupun kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, di titik petunjuk Allah Ta'ala sehingga keluarga kita harmonis. Itu kan disyukuri, apalagi. Kemudian umpamanya kamu, alhamdulillah loh, ini saya doain. Alhamdulillah kamu bisa beli CLS mamanya. Amin. Nah, ya, itu kan. Weh, Ya, ini banyak-banyak tahajud atau enggak? Maaf ini Pak Ustadz. Aduh, itu ini kan yang kamu impi-impikan. Tapi ya dengan syarat, ada syaratnya. Apa itu? Jangan dari tahajud, jangan kamu inginkan dari tahajudmu. usaha Pak Ustadz ya. Ya kalau rumahmu kejual aja. Amin. Ustadz kalau tahajud lillahi ta'ala terus berdoa lillahi ta'ala tapi di hati ada Nah, itu kan harapan. pengen itu harapan apa Boleh itu harus kalau hati. dilakukan? Enggak, boleh di hati tapi jangan diucap. Boleh di hati. Karena manusia itu tetap ada harapan, tapi jangan dilontarkan kepada Allah. Kalau tahu apa yang di hati. Iya, Allah itu tahu apa yang di hati itu sebenarnya. Tapi jangan dilontarkan. Yang kita kerjakan itu adalah akhirat. Akhirat sehingga kelihatan akhiratnya itu menonjol kuat, harapannya yang tipis. Dan Allah tahu yang kita kerjakan. Yang di hati tahu apalagi yang kita kerjakan sehari-hari kan gitu intinya. Betul. Nah itu, jadi jangan menipu Allah. Kelihatan kita itu kita kerjakan besar, tapi harapannya melebihi dari apa yang kita kerjakan. Saking dahsyatnya tadi itu. Ya janganlah memberikan orang-orang itu suatu kenikmatan yang sebenarnya dia belum pernah mengalami, mengaplikasikan. Nah ini mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang tahajudnya alhamdulillah sudah rajin, Tuhannya juga rajin, cukup niatkan lillahi ta'ala. Kalau mau berdoa di tahajud, ingat ayat Quran ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Ingat, di situ jelas Allah yang memberikan tuntunan. Dan di penghujung malam, yaitu kita itu bangun untuk sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail, mereka selalu memohon ampun. Kerjakan itu. Masya Allah. Lillahi ta'ala, kerjakan. Udah nggak usah punya pikiran macam-macam. Kerjakan karena Allah. Biarkan Allah nanti yang ngatur bagaimana. Dan yakin bahwa yang kita kerjakan itu adalah tuntunan dari Allah Ta'ala. Bukan hanya orang yang ingin nyenangin hati kita.
Ya tahajudlah kamu biar utangmu lunas. Nggak ada. Utang lunas itu bayar, baru lunas. Bukan gara-gara tahajud. Bukan. Masya Allah. Masalah lunas itu macam-macam nanti lunasnya. Bisa aja itu lunasnya karena istijrot. Banyak yang seperti itu. Kelihatan orang itu jilbabannya panjang. Ini saya kenal orang itu. Tetapi dia hobinya nipu, hobinya nyuri. Saya ngerti, tapi ini nggak perlu kita bahas. Orang muslim, iya. Saya tahu, saya ngamat-ngamati. Nah, jangan seperti itu. Itu jelek sekali di hadapan manusia. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kita belajar. Tidak belajar. Ayo kita kerjakan akhirat. Semuanya lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat nantinya. Amin. Kerjakan tahajud, kerjakan sholat qobliyah, ba'diyah, dan semuanya kerjakan lillahi ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah, Ji. Ternyata itu dahsyatnya itu kalau kita lakukan semua niatnya dengan lillahi ta'ala. Oke? Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi kajian kita kali ini. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.